Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan observasi kinerja kepala sekolah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Teman-teman yang saya hormati, pada hari ini saya ingin menjabarkan kegiatan observasi kepala sekolah dengan RHK saya, yaitu komunitas belajar. Jenis presentasi yang pertama yaitu adalah program satuan pendidikan, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivitas kegiatan komunitas belajar, serta refleksi program pengembangan kompetensi. Program satuan pendidikan di sekolah kita ini memiliki berbagai tujuan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, antara lain peningkatan kompetensi guru tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang aktivitas kolektif. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang penyusunan implementasi visi dan misi. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru tenaga kependidikan dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kompetensi guru tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Dalam hal ini saya memfokuskan pada tujuan program jangka pendek ini adalah fokusnya pada guru tenaga kependidikan. Jadi harapan saya selaku kepala sekolah di sini, bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa meningkatkan kinerjanya yang berdampak pada peserta didik, bisa mengikuti berbagai hal yang sekiranya bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah program jangka menengah. Program jangka menengah ini dalam kurun waktu 4 tahun sekali. Ini bisa berubah, bisa juga masih tetap senyampang, masih berkorelasi dengan pendidikan yang ada atau kondisi sekolah yang ada di SD negeri kita ini. Yang pertama adalah pengembangan prestasi non-akademik yang mengadakan pembinaan pada siswa yang berpotensi pada bidang seni, olahraga melalui pelatihan yang teratur. Jadi dalam hal ini saya kira Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam ini adalah kegiatan ekstrakurikuler dari masing-masing Bapak Ibu guru sudah memegang tanggung jawab masing-masing, mulai dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan ekstrakurikuler. Menurut saya ulang, di sini saya selaku kepala sekolah amat menyadari bahwa sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini belum begitu banyak mendukung kegiatan Bapak Ibu guru semuanya. Maka dalam hal itu saya mengharapkan Bapak Ibu guru semuanya menciptakan inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan. Manakala ada sesuatu yang perlu diadakan, silakan diajukan melalui program pengajuan dana pengembangan kelas. Selama ini sudah saya sampaikan, baru ada dua guru yang mengajukan, yaitu Pak David selaku penanggung jawab kegiatan pusat dan Pak Herwati selaku guru kelas 6. Monggo Bapak Ibu guru semuanya, sekiranya memang itu perlu diadakan, segera membuat proposal pengajuan pengembangan dana pengembangan kelas. Nanti dari saya, kalau sudah saya setujui, saya ajukan ke bendahara. Nanti bendahara tinggal menaikkan saja dana ini. Karena apa? Dana bos yang kita terima ini memang sepenuhnya hak anak-anak yang harus kita berikan melalui pengembangan pendidikan yang ada. Kemudian berikutnya adalah dari program pengembangan atau program jangka menengah ini, yang berikutnya adalah pengembangan sikap kritis dan kewirausahaan. Kita sudah berusaha memberikan karakter kepada peserta didik kita melalui P5. Alhamdulillah P5 yang kita lakukan ini sudah mulai tumbuh. Pak Irwadi, Bapak Ibu guru yang lain, terima kasih atas semuanya yang kita berikan kepada anak-anak ini adalah salah satu
tahun sekali. Jadi, program ini program yang kita arahkan untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, sekolah yang berkarakter. Karakter kita yang kita tanamkan adalah karakter yang berakhlak. Makanya setiap hari Jumat kita sudah melakukan memberikan pengajaran kepada anak-anak tentang sholat duha bersama, istighosah, juga kegiatan beramal. Mudah-mudahan dari hal yang sekecil ini bisa tertanam di hati anak-anak sehingga membentuk pribadi jiwa anak-anak menjadi jiwa yang peduli kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk peserta didik yang kreatif, cerdas dan kompetentif. Kita jangan pernah bosan melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan istilahnya kepentingan dan kepribadian anak, karena pembelajaran kita ini adalah mengacu kepada kurikulum merdeka. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak, jadi sumbernya adalah peserta didik. Kita lakukan sesuai dengan karakter, kemampuan, bakat dan minat peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk pribadi yang adaptif dan berakhlakul karimah. Artinya kita harapkan anak didik kita ini mudah menyesuaikan diri kepada lingkungannya dengan mempunyai akhlak yang baik, ya, etikanya, sopan santunnya kepada orang yang lebih tua, saling melindungi kepada teman yang lebih kecil atau adik-adik kelasnya. Kemudian yang berikutnya adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan berkarakter. Alhamdulillah kita setiap ada event kegiatan keagamaan kita juga ikut aktif atau andil di dalamnya. Contohnya kegiatan Maulid Nabi yang akan kita selenggarakan pada hari Sabtu depan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah memberikan istilahnya argumentasinya kepada anak-anak sehingga anak-anak memahami apa yang diharapkan oleh kita semuanya. Lanjut. Kemudian kita akan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru, yang ingin saya tandaskan di sini ada tentang komunitas belajar. Kita akan melihat ke depan dari rapor pendidikan kita, ini rapor kita ya, rapor pendidikan SD Negeri 2 Singolaten. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena kita banyak peningkatan dibandingkan tahun 2023 seperti yang terlihat di rapor pendidikan yang ada di depan. Dari literasinya kita naik dengan kategori baik, kemudian kemampuan operasinya juga naik, tanda panahnya dibuktikan dengan ditunjuk tanda panah ke atas ya, naik dari tahun 2023. Kemudian yang berikutnya juga adalah karakter murid. Alhamdulillah karakternya juga kategorinya naik. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi keamanan sekolah juga naik. Lanjut dengan kondisi kebinekaan tunggal ikaan juga naik. Ya, ini ada satu PR kita yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya agar proses pembelajaran ini dari tahun 2023 sampai ke tahun 2024 ini kategorinya adalah sedang, bukan berarti jelek, bukan berarti jelek. Segala usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru saya acungi jempol karena ini terbukti di rapor pendidikannya sudah bertuliskan sudah, tapi harapan saya selaku kepala sekolah ke depannya bisa merubah warna yang kuning ini menjadi warna hijau semuanya. Saya pesan, saya titipkan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada yang ingin saya sampaikan. Saya wali kelas 4 Pak Nulis akan bertanya, yaitu apa yang ada di tampilan layar terkait tentang peningkatan rapor pendidikan kita untuk mengalami banyak sekali yang hijau, dan ada semacam cara atau trik bagaimana kita mencapai selalu meningkat. Usul kami Bu selaku pribadi
melakukan literasi di jam-jam kosong maupun atau di jam istirahat. Kita manfaatkan media kelompok atau perpustakaan yang ada. Itu satu, budayakan membaca mencari informasi yang ada. Yang kedua yaitu numerasi. Alhamdulillah teman-teman kita sekaligus saya pribadi juga sudah pelatihan dasi kemarin, dan saya terapkan kemarin pada waktu observasi guru kelas. Ternyata metode dasi itu mudah dan sangat efektif untuk diterapkan oleh siswa. Terus di situ siswa juga bermain peran. Dengan begitu, keaktifan siswa dan peran siswa juga menggunakan media atau objek dalam artian stick, kelereng dan lain sebagainya. Itu anak menjadi tahu apa makna dari pembelajaran itu. Selama ini kan kita tahu adalah apa? Yang penting perkalian itu begini, yang penting penjumlahan itu begini. Konsep yang ada di materi buku. Nah, itu harus kita hilangi sudah, Bu. Kita sekarang metodenya praktek. Jadi anak tidak hanya tahu maknanya, tapi juga terjun pada makna itu sendiri. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nuris. Mungkin dari yang lain ada yang ingin disampaikan? Mewakili semuanya, guys, setuju dengan usulan Pak Nuris, ya? Nah, kalau sudah setuju, maka saya juga mengimbau kepada Bapak Ibu semuanya, tolong dibudayakan membaca. Boleh membaca di perpustakaan atau membaca di halaman sekolah kita. Halaman sekolah kita ini cukup memadai untuk menampung anak dalam membaca dan bermain. Okay? Kemudian yang berikutnya adalah usulan dari Pak Nuris tentang GASI, pembelajaran tentang GASI. Kalau memang itu dirasa cukup mudah dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan GASI, sedangkan guru kita sudah 4 orang, ya? 4 orang yang mengikuti kegiatan itu, maka 5. Ya. Agar semuanya bisa, maka di sela kegiatan komunitas belajar yang sekiranya sudah mengikuti kegiatan diklat, menggetok tularkan kepada guru-guru yang lain, itu namanya dengan teman sejawat. Kemudian juga kita langsung praktekkan ke anak didik kita. Jangan menunggu waktu yang tepat. Kalau ilmu itu ditunggu dengan waktu yang tepat, maka bukan berarti masih ingat, tapi ibasnya adalah lupa. Jadi harapan saya, setiap ilmu yang didapat sampaikan ke anak didik langsung ketika itu, biar tidak lupa. Gimana kira-kira bisa Bapak Ibu dulu? Kalau sekiranya membutuhkan sarana yang perlu diadakan, itu seperti yang saya sampaikan, ajukan proposal, nanti saya ajukan ke bendahara. Bahwa semuanya boleh berkreasi tentang kelasnya. Saya ingin kelasnya kelihatan indah, agar anak-anaknya juga akan nyaman merasa kerasan di kelas, betah di dalam kelas. Tidak betapa setiap malam ada kegiatan pulang ambil ini alasan itu. Kalau kelasnya indah pasti akan nyaman. Monggo Pak Nuris. Menambah sedikit. Menambah sedikit apa yang diutarakan Bu Merati. Di terakhir tadi saya petik, yaitu apabila kita membutuhkan media dalam pengembangan ini untuk pendidikan berkaitan dengan matematika ini, Bu, untuk kebaikan kita semua, usul kami yaitu pengadaan sempoa itu nggak boleh. Guru atau itu di perpus itu ya? Iya, tapi saya lihat sudah hilang, Bu Mewah. Saya ingin itu sempoa karena ternyata saya teliti sempoa itu sangat menggambarkan, memudahkan anak dalam berhitung baik penjumlahan maupun perkalian. Itu terima kasih. Seperti toko-toko Cina itu nggak ada hitungnya pakai kalkulator, pasti semuanya pakai sempoa. Terima kasih Pak Nuris. Monggo dibuatkan proposalnya aja Pak Nuris, ditanyakan kira-kira berapa dasarnya. Iya, kalau saya nggak tahu, kalau saya hanya beri Pak Nuris kasih uang sendiri kan rasanya kan harus ada bukti tertulis juga, kan? Monggo mungkin Pak Nuris ada usulan Pak Nuris. Ini bisa diangkat di komunitas belajar
mau membuat proposal tentang selambu, karena ini sering dibuat kegiatan untuk pembelajaran. Bahkan ketika kita ada rapat menggunakan proyektor itu sangat membantu. Jadi bisa dipandang itu bagus. Dan yang kedua berkaitan dengan anak didik kita, yaitu saya inisiatif sendiri bahwasanya karena di kelas 5 itu yaitu akan menghadapi AMBK. Jadi anak-anak itu saya kasih aplikasi yaitu berlian. Itu sangat membantu. Bahkan ketika ujian tadi atau simulasi tadi AMBK itu anak bisa menerapkan itu. Apa pendidikan kita? Alhamdulillah semuanya sampainya cukup lumayan baik. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Satu pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita giatkan pendidikan kita ikhlaskan apa yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan niat baik kita